Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Firmansyah. Dalam hal ini sebagai peserta pelatihan pekerti di Universitas Bengkulu akan eh, menyajikan real teaching tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Legum Kultura. Dalam hal ini saya akan menyajikan materi tentang teknik budidaya kacang hijau. Saya berasal dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, program studi agroteknologi. Baik, eh, video ini untuk memenuhi tugas real teaching, yaitu tugas melakukan perkuliahan secara biasa dengan waktu kurang lebih 2 kali 50 menit, yang dalam hal ini dilakukan secara daring. Adapun peserta kuliah pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper. Baik, selamat menikmati. Yuk, kita sambil nunggu teman-teman untuk masuk, eh, kita absen dulu. Boleh nanti on cam ya. Boleh nanti on cam dulu sebentar. Yang sudah masuk siapa ini? Ananta Eri. Oh, Ananta Eri bisa on cam. Elpa ya. Oke. Thank you. Makasih. Ini udah di kampung ya? Apa di kosan? Elpan, ini masih di kosan. iya Pak. Oke. Ini Carmenita bisa on cam. Kita ngobrol dulu. Oke, terima kasih. Joshua, Joshua Sinabariba. Oke, Joshua. Septida Meria. Septi. Oke, terima kasih. Eh, kita sambil nunggu teman-teman masuk ya. Maaf ini saya ngasih tahu ngedadak untuk kita perkuliahan pada pagi hari ini supaya apa namanya? Supaya Anda pas ujian tidak susah ya. Oke, langsung saja ya sambil nunggu teman-teman. eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan perkuliahan terakhir ya untuk Legum Kultura, sekaligus saya memberikan kisi-kisi
untuk ujian nanti. Ini apa kabar semuanya, sehat semua kan? Halo, sehat semua kan? Sehat, Pak. Sehat ya. Kalau bisa yang memungkinkan boleh on cam ya, karena ini saya record supaya nanti saya masukkan ke YouTube ya nanti. Biar wajah-wajahmu kelihatan. Oke. Sambil nunggu teman-teman masuk, kita nonton dulu ya. Ada sedikit oh iya, kita belum doa dulu. Silakan sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Pada perkuliahan kali ini kita diawali dengan video dulu ya. Video tentang saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di Jalan Raya Manyar di Surabaya. Di belakang saya ada es kacang hijau, nggak ada apa namanya. Tapi kalau malam, yang beli nggak ada sepinya. Nanti kita cicil bareng-bareng seperti apa kelezatannya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini untuk salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya ya sudah, sekarang ayo langsung pesan dan kita seruput bareng-bareng es kacangnya. Assalamualaikum. Wah, dengan Mbak siapa ini? Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak, ini kan warungnya nggak ada namanya ya? Oh, apa, Mbak? Kayak orang-orang yang dari jauh, apa sih, tempat orang nongkrong. Oh, biar mangkal gitu ya. Iya, iya. Jam berapa buka, Mbak? Setengah 5. Makanya itu toko belum buka. Saya belum buka tapi sudah banyak yang antri ya. Sampai jam berapa biasanya? Pasti. Nah, dan cuaca terang jam 7 sudah habis. Ya, ya. Ini jualan kacang hijau itu sudah lama tuh ini? Ya, sejak 2008. Sejak 2008. Lumayan sulit kan ya? Dari awal begini. Ini apa ya, Mbak? Kacang hijau. Tentang pakai gula ya. Kalau satu porsi berapa, Mbak? 8.000. Iya. Iya, iya, iya. Ini penggemar wakai ya, Mas. Aku setiap malam kalau
telat iki ae. Misalnya jam itu punjul kan kadang sering gak itu. Kayak terang keluar aja Mas ya. Ah, enggak ada. Oh gitu ya. Berarti cuacanya enak Mas, gak hujan. Orang pengen makan yang seger-seger Mas ya. Oh gitu. Ini Mas apa ya? Mas ya si suaminya Mbak Ida. Oh, gitu. Lah delok rame ini koyo ngono biasanya cuma nih ngantos berapa porsi, Mbak? Iya. Baca panas sampai 300-an porsi ya. Wow. Emang kebanyakan buntuk ya orang. Oh iya. Kalau pengen yang banyak yang buntuk. Ya wes mari aku tak cicipi es kacang hijaunya untuk yang sebanyak kali. Matur suwun Mbak Ida, Mas Yasin. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, saya kira cukup ya tampilan tadi. Takut Anda ngences nantinya. Gimana menurut Anda? Ini sambil diskusi ya. Dari video tadi ada yang komentar. Ada yang komen? Silahkan. Gimana? Ini biasa kita kalau misalkan di perkuliahan ini kita pengen lihat keaktifan ya. Sampai nanti Anda melihat kisi-kisi di akhir, saya akan menilai seperti itu. Bagaimana keaktifan Anda? Yuk, gimana? Ada komentar dari Elvan? Gimana, Mas? Tadi sudah lihat videonya? Halo? Halo? Carmenita? Ada? Halo, ini pada kemana ini? Jangan-jangan tidur lagi semuanya. Halo? Septi, Elvan, Dimas. Oh, mic-nya tidak berfungsi ya. Silakan bisa chat boleh juga, di chat juga boleh. Kalau misalkan memang mic-nya tidak berfungsi, apa yang sudah Anda lihat begitu, cuplikan video tadi. Jadi saya minta interaktif ya, supaya apa namanya perkuliahan ini walaupun terakhir ada yang masuk ke ilmu yang masuk ke Anda gitu. Elpan, tadi kemana Elpan? Gede Suko. Suara saya jelas ya? Iya, ya. Bisa on cam? Bisa on cam? Gede. Oke, tadi sekilas tentang bagaimana usaha tentang kacang hijau ya. Ini berhubungan dengan perkuliahan kita kali ini tentang kacang hijau. Bagaimana budidaya kacang hijau yang
baik karena prospeknya sangat cerah sekali. Oke, kita langsung share screen aja untuk teknik budidaya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Baik, sudah masuk share screen-nya. Teman-teman mahasiswa sudah kelihatan? Pak. Sudah ya? Pak. Oke. Ananta, tadi kamu lihat videonya nggak? Ngelihat, Pak. Gimana komentarnya? Ya, bisnis kacang hijau ya lumayan menjanjikan gitu, Pak. Lumayan ya. Ya, pada Litbang bisa menjawab. Gimana Ignatius? Ignatius, halo. Cek, suara saya masuk semua kan? Jadi pada kesempatan kali ini, halo. Masuk suara saya kan? Masuk, Pak, masuk. Masuk ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas lebih jauh tentang bagaimana sih teknik budidaya dari kacang hijau ya, supaya Anda lebih tahu ilmunya tentang kacang hijau. Di sini skenario perkuliahannya, pertama ada pendahuluan, kemudian ada penjelasan materi, ada kegiatan diskusi, kegiatan kisi-kisi, nanti saya akan jelaskan kisi-kisinya, dan yang terakhir adalah penutup. Capaian perkuliahan kali ini supaya mahasiswa mampu memahami tentang kacang hijau, kemudian mahasiswa mampu mengenal tentang tanaman kacang hijau, bagaimana prospeknya, kemudian teknik budidaya, serta memahami tentang panen dan pasca panennya. Oke, kita brainstorming dulu ya. Brainstorming. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang kacang hijau? Mohon keaktifannya ya, biar saya nilai nanti. Jadi yang Anda tahu tentang kacang hijau apa ya? Boleh yang bisa angkat tangan, raise hand, atau langsung jawab saja. Apa yang Anda pahami tentang kacang hijau? Ada yang bisa? Ananta tadi? Atau Elpan? Atau siapa? Yuk. Gede, ada nggak suaranya? Mana ini, pada kemana semua? Krisnawi,
Iya Pak. Menurut Anda, apa yang Anda pahami tentang kacang hijau? Tanaman kacang hijau itu Pak sejenis tanaman palawija Pak. Tanaman palawija ya. Pernah Iya, pernah coba eh, lihat di sawah tanaman palawija itu apa? Tanaman apa? Tanaman yang biasanya kalau setelah padi ya. Iya Pak. Oke. Kamu asalnya dari mana, Krisnawi? Dari Riau Pak. Dari Riau. Kalau di sana banyak sawah apa banyak sawit? Kebanyakan sawit Pak, tapi ada juga sawahnya Pak. Ada juga sawahnya ya. Nah, tapi kira-kira kamu pernah ngelihat tanaman kacang hijau nggak di sana sebagai palawija? Belum ada sih Pak. Belum ada ya? Iya Pak. Oke. Oke, makasih Krisnawi atas keaktifannya. Nanti saya catat ya. Ada lagi? Baik Pak. Ada lagi yang mau ngasih jawaban selain Krisnawi? Rino, ada? Rino? Begitu ya. Tadi sementara kalau misalkan ada yang mau ngasih jawaban, silakan Anda bisa langsung buka mic-nya aja. Terus pertanyaan kedua, pernahkah Anda menanam kacang hijau? Ada yang pernah menanam kacang hijau di sini? Ada yang pernah? Pernah Pak. Belum pernah ya? Gede belum pernah ya? Belum Pak. Ada yang udah pernah? Cuma praktek aja Pak. Cuma Pernah Pak waktu di Aqua Pak, ya pakai kapas. Pakai kapas Pak. ya? Waktu SMP. Oh, oke. Tapi belum sampai itu ya, belum sampai jadi tanaman yang gede ya. Belum Pak. Belum Pak. Cuma untuk praktikum aja ya, gede ya. Gede kamu asli mana? Palembang Pak. Oh, di Palembang. Di Palembang pernah lihat kacang hijau nggak? Tanaman kacang hijau di sana ditanam? Enggak Pak. Nggak pernah ya? Oke. Kita lihat kan, kita lihat seberapa jauh potensinya ya di sana. Nah, kalau misalkan untuk harga nih, harga kacang hijau di tempat Anda berapa per kilonya? Ada yang tahu 24.000 Pak. berapa, Hokmah? 24.000 Pak. 24.000 per kilo ya. Hokmah, kamu tinggal di mana? Asli mana? Pekanbaru Riau Pak. Oh, banyak kan Riau ya, di Riau ya ini. Kebetulan saya jual kacang hijau Pak. Jualan kacang hijau. Wah, hebat nih, bagus nih. Kacang hijaunya kacangnya atau udah jadi itu? Udah jadi olahan? Kacang doang Pak. Kacang aja ya. Itu di kelontongan berarti ya dengan barang yang lain ya? Iya Pak, sembako Pak. Tembakau, alhamdulillah. Masih muda udah bisa bantu-bantu buat usaha ya. Jadi supaya Anda bisa lebih ditempa lagi mentalnya gitu. Terus kira-kira bisnis apa nih yang berhubungan dengan kacang hijau yang bisa dicoba gitu? Bisnis toge, Pak. Bisnis toge, ya sudah lihat ya waktu pertemuan kita sebelumnya ya. Bisnis toge Anda bisa coba tuh. Selain toge gimana?
bikin apa lagi? Ini berhubungan sama pas buka puasa nih. Kan banyak nih yang buat takjil apa gitu. Ini Bubur kacang hijau, Pak. bubur kacang hijau, iya bener. Apa enggak ada yang coba? Misalkan ini selama masih puasa ya. Kalau waktu saya kuliah dulu, itu ada tuh mahasiswa yang kreatif yang bikin olahan dari kacang hijau atau dia reseller somai gitu yang dijual ketika menjelang buka puasa gitu, setelah asar gitu dijajakan di pinggir jalan aja, cuma modalnya ya meja gitu, dan itu rame sekali yang beli teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin bisa dicoba di stadion, kan kita ada stadion Maguwo itu loh. Nah itu bisa jadi ajang untuk Anda belajar wirausaha ya, mencoba gitu. Ngapain malu kan? Nggak ada yang kenal ini, nggak ada keluarga juga gitu. Itu bisa jadi ajang untuk uji mental kita, segimana bisa kita untuk berusaha atau menempa jiwa entrepreneurship kita gitu. Kalau misalkan saya lewat pasti saya beli kalau ada mahasiswa yang jualan yang saya kenal gitu. Oke. Udah cukup ya kita brainstormingnya ya, saya kira. Nah, kita lihat video ini dulu. Oke, sudah Anda lihat di sini dari video ini, ternyata sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu adalah mung bean ya. Bahasa Inggris dari kacang hijau itu mung bean. Tapi ternyata kita biasa bilang kacang hijau, ternyata kacangnya bervariasi, warnanya nggak cuma hijau. Tadi cuplikan tadi dia adalah pemulia kacang hijau. Nah, dia mencari varietas-varietas kacang hijau yang ada di seluruh Indonesia. Ternyata kacangnya itu yang nggak cuma hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang abu-abu kayak gitu. Ada yang sudah tahu? Apa baru tahu? Kayak gini. Apa ada yang sudah tahu tentang info ini? Halo? Halo? Seperti ini ya. Jadi ternyata setelah dari cuplikan ini kita baru tahu ternyata kacang hijau ini banyak varietasnya dan banyak warnanya, nggak cuma hijau ya. Ada hijau tua, ada hijau muda, ada hijau keputihan, dan sebagainya. Ini menjadi
Wah, kacang hijau kan hijau dulu ya yang kita olah gitu. Siapa tahu mungkin kacang yang warna lain bisa menjadi alternatif yang menjadi alternatif bisnis kita gitu. Oke, di sini kita mulai ke teknik budidaya ya. Teknik budidaya ada 4 di sini. Ada teknik budidaya di lahan sawah beririgasi, kemudian teknik budidaya di lahan sawah atau tada hujan, teknik budidaya di lahan kering, atau mungkin bisa jadi teknik budidaya di lahan sawit gitu. Dan yang terakhir, teknik budidaya di lahan pasang surut sulfat. Biasanya kalau di Kalimantan ada ya lahan pasang surut ya. Jadi tiba-tiba sore udah pasang lagi gitu. Nah, ini bisa ada treatment tersendiri. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat ada prospek ya. Menurut kalian bagaimana prospek dari kacang hijau? Ada yang bisa berkomentar enggak? Yuk komentar yuk. Supaya saya bisa gampang menilai Anda. Tadi sudah ada siapa? Kisnawi ya? Siapa? Ada Gede, ada Hotma, terus siapa lagi tadi? Krisnawi, mana lagi yang lain? Gimana prospeknya? Yuk, yang komentar. Saya, Pak, Iya, boleh. menurut saya prospek kacang hijau cukup menjanjikan, Pak, karena dari segi budidaya gampang, terus kurun waktunya juga cukup pendek gitu kan, Pak, cuma sekitar 2 bulan. Jadi menurut saya prospeknya cukup menjanjikan untuk dibudidayakan atau untuk bisnis kita ke depannya. Oke, makasih Elvan. Iya, prospeknya sangat menjanjikan ya. Jadi jangan takut kacang hijau kalian itu tidak laku ya. Ketika Anda menanam, kemudian Anda sampai ke panen, biasanya kalau misalkan nanam sawi gitu kan takut nggak laku gitu dan pada akhirnya terbuang gitu. Nah, kalau kacang hijau enggak. Kacang hijau selain mudah dibudidayakan, banyak yang butuh gitu kan. Dan apalagi keuntungannya atau prospeknya apalagi kira-kira. Makasih Elvan. Dia masa simpannya lama kan? Ya enggak? Kira-kira bisa tahan berapa bulan? Kira-kira bisa tahan berapa bulan? Bisa berbulan-bulan ya? Bisa tahan berbulan-bulan. Sehingga ini prospeknya bagus. Dan mungkin bisa ditanam di Riau, yang kalian yang punya sawit, bisa di sela-selanya yang tidak rimbun, bisa dicoba. Sekarang manfaat dan kegunaan dari kacang hijau ya. Yang pertama sebagai bahan makanan, udah jelas ya. Kita biasa makan kacang hijau itu dengan gizi yang bagus, kalori, protein, ada karbohidrat, ada kalsium, ada fosfat, vitamin, dan sebagainya. Vitamin A, B1, vitamin C gitu. Sehingga asupan gizi kita bisa terpenuhi setiap hari ketika makan kacang hijau. Minimal ketika buka ya.
buka atau sarapan ya. Biasa kan kalau Anda makan di Warmindo atau di Burjo kan suka ada tuh kacang hijau. Biasanya harganya paling sekitar 5 ribuan. Itu sudah cukup kenyang. Ini sebagai bahan makanan sangat cocok sekali. Kemudian sebagai pengobatan, ternyata khasiatnya banyak banget ini. Untuk yang bisa untuk menjaga saluran pencernaan, kemudian untuk pertumbuhan tulang, untuk menjaga jantung, mencegah diabetes begitu, dan banyak sekali khasiatnya. Jadi tidak salah Anda kalau misalkan tiap hari makan atau mengkonsumsi dari kacang hijau. Gitu. Jadi ini bisa juga untuk terapi ya, terapi atau misalkan biasanya kalau setelah sakit supaya untuk recovery badan itu biasanya dengan kacang hijau ya. Karena kacang hijau bisa meningkatkan imun tubuh, mencegah berbagai penyakit juga. Terus meningkatkan kecerdasan bayi ya. Nanti kalau misalkan untuk bayi, untuk anak kecil itu kalau sering konsumsi kacang hijau bisa di blender mungkin, itu bisa meningkatkan kecerdasan dari si bayi. Nah, untuk pakan ternak gitu. Nah, kalau untuk pakan ternak itu bukan kacang hijaunya, tetapi limbah dari kulit kacangnya itu bisa dipakai sebagai pakan ternak, sebagai alternatif pakan ternak. Jadi limbah kulit kecambahnya juga bisa, atau kulit kacang hijaunya juga bisa untuk kambing. Jadi semuanya bisa. Gitu. Nah, ini prospek selanjutnya untuk konsumsi skala nasional ya. Konsumsi skala nasional kacang hijau itu terus tumbuh tiap tahun sebanyak 2,1%. Lumayan ya. Sampai Pak Menteri kita juga, Pak Syahrul Yassin Limpo, dia menggalakkan untuk pembukaan lahan seluas 5.000 hektar itu khusus untuk kacang hijau. Untuk meningkatkan swasembada bahan makanan ya. Salah satunya adalah kacang hijau. Ada pertanyaan sampai sini? Kita ini dulu nunggu dulu supaya tidak bosan begitu. Ada pertanyaan seputar prospek atau mungkin ada pengalaman yang jualan kacang hijau atau pengalaman tanam kacang hijau begitu? Ada? Saya Pak, Iya, gimana Hokmah? saya kan Pak selama jual kacang hijau, kenapa banyakan kacang hijau Pak diimpor dari luar negeri gitu Pak? Oke, pertanyaan bagus ya Hokmah ya. Iya Pak. Jadi kenapa kok banyaknya kacang hijau itu diimpor dari luar negeri? Ada yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab? Ada yang bisa?
Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Gimana Rino? baik kalau dari saya Pak, kenapa masih banyak eh, masih mengimpor kacang hijau itu karena kualitas di negeri kita sendiri masih kurang Pak menurut saya. Karena Mm-mm. ya Pak, karena di negeri kita sendiri masih banyak penjual-penjual yang nakal Pak, seperti nanti eh, di dalam satu karung nanti ada tumbuhan-tumbuhan yang aneh-aneh gitu Pak. Kalau dari luar negeri kualitasnya sudah terjamin gitu Pak. Cukup Pak dari saya Pak. Oke, makasih. Iya, itulah salah satu masalah ya, masalah yang kita hadapi ya, untuk yang sulit untuk menjaga kualitas. Suka ada misalkan kacang hijau yang tiba-tiba tiba-tiba ada yang keras gitu kayak batu ya. Ada yang seperti itu. Itu kenapa kok bisa kayak gitu gitu. Bisa jadi si yang nakal itu dia akan mencampur varietas kacang hijau yang lain tadi yang kata yang tadi video saya putarkan gitu. Ketika ada genetik yang jeleknya dari kacang hijau, dia ada yang keras memang gitu. Ketika dicampur ada aja yang nyangkut di situ. Itu yang bikin kok jadi kayak gini gitu. Selain itu ya karena masih belum banyak yang menanam. Kebutuhan kita tinggi, misal kebutuhan kita 10 ton misalkan. Tapi yang ada cuma 4 ton yang menanam ketersediaannya gitu. Tentu untuk memenuhi kebutuhan sampai menjadi 10 ton itu mau nggak mau kita impor. Kalau nggak impor ya gimana kita bisa memenuhi standar gizi gitu kan? Bisa memenuhi standar permintaan dari konsumen kita gitu. Kayak gitu Hokmah. Jadi belum banyak yang menanam. Makanya kenapa prospeknya cerah? Karena kebutuhan dari kita masih tinggi, tetapi untuk memenuhinya barangnya nggak ada, barangnya kurang. Yang mau nggak mau ya harus impor gitu. Kecuali ayo kita mulai menanam kacang hijau gitu sehingga kebutuhan pasar bisa terpenuhi. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Hokma mungkin ada feedback? Ada feedback, ada sanggahan atau misalkan ada tambahan dari Mungkin gini Pak. Kalau saya lihat Pak, kalau kacang hijau lokal dia lebih kotor Pak. Jadi kulit kacang hijaunya masih banyak gitu Pak, bersisa. Nggak bersih seperti yang kayak dari impor dari luar negeri gitu Pak. Iya. Kemudian saya herannya gini Pak, kok bisa lebih murah ya kacang hijau yang dari impor luar negeri daripada kacang hijau lokal dari Indonesia gitu Pak. Oke. Pertanyaan bagus ya. Ini bisa menjadi bahan diskusi yang sangat bahan pemikiran juga yang sangat bagus ya. Kok dari impor itu kan dari luar negeri ya, kok bisa lebih murah dari punya kita gitu. Apa yang menyebabkan itunya gitu. Kira-kira ada yang bisa jawab sebelum saya jawab? Kenapa ya kok bisa lebih murah kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Biasanya kalau Oke, saya sambil ini ya.
Biasanya kalau misalkan barang-barang dari impor dari luar negeri, itu harga bisa tinggi atau tidaknya tergantung dari pemerintah kita gitu. Kalau misalkan ada pajak yang dikenakan, tentu harganya akan naik. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah memberlakukan bea masuk untuk kacang hijau apa enggak gitu. Kalau misalkan pemerintah tidak memberikan bea masuk untuk komoditas kacang hijau, ya berarti harganya ya segitu-gitu aja, nggak akan naik. Sehingga ketika pemerintah melonggarkan atau tidak memberikan bea masuk dari barang-barang impor, mungkin alasannya pemerintah kan karena kebutuhannya sangat tinggi gitu, sehingga bea impornya ditekan atau di free gitu, sehingga harga dari kacang hijau dari luar negeri tidak dikenakan bea masuk, dan harganya ya sudah, harganya berarti lebih murah gitu dibandingkan harga yang lokal. Kenapa harga lokal tinggi? Itu tadi, kalau misalkan harganya sudah naik, ya kan, biasanya di pasaran kita itu susah untuk turun, walaupun udah diguyur dengan barang-barang impor gitu. Kayak misalkan daging ya, daging nih sekarang kan menyentuh udah sampai 120 ya, mungkin lebih itu. Ketika pemerintah mengimpor daging dari luar, kemudian mengguyur pasar dengan daging impor yang lebih murah, pertanyaannya apakah daging lokal akan turun dengan cepat? Tidak kan? Kadang turunnya juga sedikit gitu. Turun tapi sedikit, nggak sampai ke normal lagi. Kayak gitu. Kenapa? Ya itulah pasar, permainan pasar yang kita sulit untuk menduga gitu. Makanya ada kartel-kartel, kemudian ada yang main di situlah dan sebagainya. Sehingga harga tetap tinggi. Kayak gitu ya Hokmah ya. Mungkin ada yang lain, gimana Hokmah? Kalau ada, Cukup Pak, cukup. kurang lebih kayak gitu ya. Baik Pak. Oke. Kita lanjut ke teknik budidaya. Di sini teknik budidaya yang pertama yang akan kita kaji adalah lahan sawah ya yang beririgasi teknis. Biasanya kalau lahan sawah ya ada irigasi yang sudah ada ya. Enak kita nanti kalau udah ada irigasi teknis kayak gini, sawah bisa setahun 3 kali misalkan. Setahun 3 kali, sisanya bisa Anda tanam palawija gitu, kacang hijau. Nah di sini contoh dari persiapan lahan dulu. Di sini ada bikin bedengan seperti Anda baca di sini ada tinggi, ada lebar, ada panjangnya seberapa begitu. Kalau misalkan ada sawah secara teknis, kalau misalkan sawah yang biasa, yang tidak tada hujan, itu ya sudah biasanya setelah panen, ya kan, tidak lama setelah panen Anda tinggal membuat lubang atau mempersiapkan lahan dengan membuat lubang tanam.
Membuat lubang tanamnya dengan cara apa? Dengan cara ditugal. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang lahannya tak ada hujan, begitu, itu bisa dengan membuat bedengan kayak gini. Beda lagi dengan lahan gambut atau lahan yang pasang surut ya. Kalau lahan pasang surut, tentu bedengannya akan lebih tinggi ya. Akan lebih tinggi. Kenapa? Supaya airnya tidak merendam dari bedengan atau tanaman gitu. Nah, setelah kita membuat bedengan seperti itu, biasanya rata-rata tanah di Sumatera, di Kalimantan, tentu pH-nya agak masam ya. Mengapa kita harus melakukan pengapuran tanah gitu? Ada pengapuran tanah. Artinya memberikan kalsium ke tanah ya. Memberikan kalsium ke tanah. Biasanya kalsiumnya bentuknya apa? Nama dagangnya apa? Ada yang tahu nggak? Dolomit, Pak. Dolomit ya. Selain dolomit apa? Ada KCL Pak. KCl. Kalau KCl pupuk ya. Kalau KCl ya bukan itu pupuk yang lain. Itu juga bisa. Ya, itu KCl juga kita akan masukkan tapi tidak di awal ini. Kita ke pengapuran dulu. Selain dolomit itu ada kaptan namanya ya, kapur pertanian. Itu fungsinya untuk apa sih? Dikasih kalsium, dikasih kaptan, dikasih dolomit ke bedengan, ada yang tahu nggak? Untuk meningkatkan pH tanah tadi, Pak. Biar Iya. tidak masam, biar pH-nya tidak masam. Iya, betul. Jadi untuk meningkatkan pH tanah ya. Kenapa sih? Apa pentingnya pH tanah bagi tanaman kira-kira? Kenapa? Kok penting pH tanah itu penting ya? Sehingga yang tadinya masam harus menjadi tidak masam atau agak masam gitu. Ada yang tahu fungsi pH itu untuk apa? Mungkin ini, Pak, untuk penyerapan unsur haranya lebih optimal. Penyerapan unsur hara tanamannya. Tanaman menyerap unsur haranya lebih optimal maksudnya, Pak. Oke Elvan, betul ya, bagus ya. Jadi ketika pH-nya naik, maka banyak unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Jadi pada pH yang ya hampir netral lah ya, sekitar 5,8, pH 6 begitu, udah hampir menuju 6,2 begitu. Itu sudah cukup untuk menyedia unsur-unsur hara yang lain, terutama fosfat ya. Fosfat itu kalau misalkan tanahnya masam, itu banyak yang terikat oleh unsur hara lain, terutama unsur hara Al dan Fe. Pertanyaan ini, misalkan soal pH ini banyak loh ditanyakan ketika Anda pas mau ujian skripsi. Pas ujian skripsi ya. Hal-hal seperti itu banyak ditanyakan sehingga termasuk yang dasar gitu. Harusnya Anda sudah tahu gitu. Ketika pH-nya normal, pH-nya udah agak masam ya, pH 6 begitu, apa yang terjadi? Atau pH-nya 4 misalkan, tanahnya masam, itu apa yang terjadi? Begitu. Apa hubungannya, apa pengaruhnya terhadap penyerapan unsur hara dan sebagainya? Itu nanti di pembahasan di penelitian Anda. Biasanya seperti itu. Terus, kalau misalkan lahannya belum pernah ditanami, ini lanjut ya.
belum pernah ditanami oleh kacang-kacangan, otomatis tidak ada rhizobiumnya ya. Sehingga perlu dilakukan inokulasi rhizobium. Rhizobium itu apa sih? Ada yang tahu nggak rhizobium? Rhizobium itu apa sih? Bakteri, Pak. Iya, bakteri. Bakteri apa ya? Bakteri apa kira-kira? Gimana, Krisnawi? Bakteri untuk membantu apa, Pak? Menumbuhkan akar, Pak. Bintil Bintil akar. maksudnya. Iya, betul. Itu temanmu bisa bantu jawab bagus ya. Jadi ketika ada rhizobium, maka bakteri tersebut akan membantu untuk, intinya sih bukan bintil akarnya ya, tapi intinya untuk menambat nitrogen yang ada di udara. Ketika nitrogen bisa ditambat dari udara, kemudian masuk ke tanah dan bisa diserap oleh tanaman, maka nitrogen itu akan membuat pertumbuhan tanaman semakin baik. Gitu. Makanya rhizobium perlu. Nah, ketika rhizobium sudah menginfeksi, maka tumbuhlah bintil akar gitu. Gitu ya. Jadi adanya rhizobium itu adalah suatu keharusan untuk tanaman legum ya. Ini kan tanaman legum. Ini cuma sekali aja. Ketika sudah dikasih inokulasi rhizobium, sudah kesananya masih terus ada aja. Gitu. Cuma sekali. Begitupun nggak cuma kacang hijau, kacang-kacang yang lain pun bisa. Ada kacang tanah, ada kalau ini ya mukuna, terus ada apa lagi ya? Legum elsis itu. Ada mukuna, ada PJ apa PJ? PJ apa PJ? Dan yang lainnya. Lupa saya, PJ itu apa ya? Puruera. Pureira javanica. Iya, Puruera japanica. Oke, nah kita ke proses penanaman. Kalau penanaman yang sistem tugal, itu biasanya jaraknya ada jarak ya. Ada jaraknya 40 kali 15 cm. Ya, kayak ginilah ya. Nanti benihnya ini dibikin lubangnya itu 3 sampai 5 cm. Jangan terlalu dalam, nanti dia nggak bisa tumbuh ke atas, keburu mati dia. Kayak gitu, nanti dia akan kecambah, keluar kecambah. Nah, pengaruh jarak tanam. Kenapa harus pakai jarak tanam ya? Kira-kira apa ya? Kenapa harus pakai jarak tanam? Kira-kira kenapa ya? Kok harus pakai jarak tanam? Ada yang tahu nggak? Jarak tanam itu fungsinya untuk apa? Mencegah persaingan, Pak. Oke, Yordan. Mencegah persaingan. Persaingan apa? Persaingan cahaya, Pak. Dalam penyerapan unsur hara juga, Pak. Iya, cahaya betul. Penyerapan unsur hara juga betul, gitu kan. Supaya unsur haranya tidak rebutan ya. Gitu. Terus apa lagi? Selain cahaya, unsur hara, mengurangi serangan hama gitu. Kalau ada jaraknya kan tentu si hamanya butuh waktu ya, butuh jeda ya untuk jarak gitu. Sehingga itu bisa
meminimalisir serangan hama dan penyakit. Biasanya kalau tidak terlalu rimbun, ada jaraknya, biasanya serangan dari OPT dan jamur, bakteri itu akan terminimumkan gitu. Akan diminimalisir karena kelembabannya cukup kan, kelembaban cukup, terus tidak terlalu rimbun juga begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ditanam di lahan bekas sawah ya. Jadi kalau lahan bekas sawah tuh kita nggak usah susah-susah bajak gitu. Sudah aja dibikin lubang, misalkan ini dibikin dua gitu antar bekas rumpun padi ya, kayak gitu. Dan ini contohnya. Biasanya tanahnya kan masih memiliki kadar air yang tinggi ya, tanah ini gitu. Jadi di awal itu dia tidak terlalu sering disiram juga udah aman gitu. Dan biasanya sisa-sisa jerami padi ini fungsinya sebagai sebagai mulsa untuk mencegah pertumbuhan gulma ya. Ini pada gambar ini dia ada yang sudah tumbuh menjadi tanaman yang juvenil, tanaman yang 2 atau 3 daun ya, gitu. Artinya dengan palawija ini lahan kita lebih produktif gitu. Kenapa harus diselingi dengan palawija? Karena ya kayak kacang-kacangan ini gitu. Ketika ada yang tahu nggak kira-kira kenapa harus diselingi dengan tanaman kacang-kacangan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Agar tidak terjadi serangan hama yang sama, Pak. Oke, agar tidak terjadi serangan hama yang sama. Selain itu, ada lagi? Ini menyangkut unsur hara ya, terutama kandungan N di dalam tanah. Ada yang bisa? Jadi kan ketika kita menanam kacang hijau, otomatis rhizobium akan tumbuh banyak di dalam tanah ya. Dan dia akan menambat N lebih banyak. Pada akhirnya kandungan nitrogen pada tanah itu akan meningkat. Nah, ketika kita sudah panen tanaman kacang hijau, otomatis nitrogen yang tertinggal di tanah masih tersisa banyak kan. Nah, nitrogen yang tersisa banyak di dalam tanah itu sangat berdampak baik, berpengaruh baik untuk kesuburan tanah setelah panen kacang hijaunya. Biasanya kalau setelah panen kacang hijau kan kita akan bikin sawahkan lagi kan, disawahkan lagi gitu. Nah, kita akan mengefisienkan pemberian pupuknya karena nitrogen sudah banyak di dalam tanah. Jadi pupuk yang kita kasihkan tidak akan sebanyak
dari biasanya karena nitrogen sudah terkumpul banyak oleh bantuan tanaman-tanaman legum seperti kacang hijau, dalam hal ini kacang hijau ya. Oke, selanjutnya ada desinfektan benih. Biasanya ini dilakukan di awal ya. Kenapa harus didesinfektan? Karena supaya benihnya tidak tertular oleh penyakit ya, bakteri maupun jamur. Terus selanjutnya ada pemberian mulsa, ada atau jerami kering gitu untuk menekan pertumbuhan gulma. Penyulaman itu ya menanam kembali tanaman yang sama untuk tanaman yang mati itu. Biasanya kan di tengah-tengah ada tanaman kacang hijau yang mati itu. Nah, kita melakukan penyulaman atau mengganti tanaman yang mati itu dengan tanaman yang baru. Itu namanya penyulaman. Kemudian penyiraman biasa ya, itu penyiraman biasa dilakukan terutama kalau penyiraman itu ketika akan mulai menghasilkan bunga, muncul bunga, menghasilkan buah, itu perlu air yang cukup. Kemudian pemupukan dilakukan 2 kali ya. Ketika pupuk pertama dilakukan 1 hari sebelum tanam, terdiri dari urea, SP36, KCl itu setengah dosis. Dan pemupukan kedua sebanyak 30 pada saat 30 hari setelah tanam itu terdiri dari urea, KCl, urea dan KCl ya, setengah dosis. Dan terakhir adalah penyiangan. Ini contohnya ya, gimana caranya memupuk begitu. Dipupuk jangan langsung kena ke tanamannya. Kenapa? Tidak boleh langsung kena ke tanaman. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa pupuk tidak boleh langsung kena ke tanaman? Ada yang bisa? Karena ketika pupuk mengenai langsung ke akar tanaman tanpa dalam konsentrasi yang tinggi, maka akan menyebabkan osmosis. Osmosis itu cairan dari akar, sel-selnya akan mati karena proses osmosis itu. Gitu. Sehingga harusnya pupuk itu tidak diberikan atau tidak ditabur langsung di tanamannya, tetapi ada jarak ya yang diberikan untuk tanamannya. Oke, di sini ada studi kasus. Kira-kira setelah Anda lihat, pertanyaannya bagaimana dengan lahan sawah yang tada hujan ya, bukan tanah ya, ini tada hujan. Itu proses budidayanya bagaimana? Sama apa tidak? Kira-kira ada yang tahu, ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira kalau sawah tada hujan itu kayak gimana? Ini saya kasih tahu dulu ya, sawah tada hujan itu sawah yang ada
hanya ketika musim hujan saja. Jadi di situ kalau musim kemarau karena airnya sulit, jadi tidak ditanami padi. Bentuknya apa? Bentuknya juga bukan sawah, bukan berair gitu ya. Tetapi ya kayak ladang biasa begitu, tanah biasa. Sehingga yang ditanam pun padinya padi yang tanah hujan, tada hujan. Kayak misalkan rojo lele dan sebagainya. Terus bagaimanakah lahan dengan lahan bekas sawit? Kira-kira kalau misalkan kacang hijau ditanam di lahan bekas sawit, gimana? Bagus apa enggak? Ada yang Bagus sih, bisa? Pak. Gimana? Bagus, Pak. Gimana Firman? Bagusnya gimana? Jadi kalau lahan bekas sawit itu kan berarti kan di situ ada unsur pupuk organiknya lebih banyak, Pak, karena dari pelapukannya, dari plantingnya sawit itu, Pak. Oke. Jadi bahan organiknya banyak ya. Lahan bekas sawit, misalkan lahan sawitnya dibuka gitu, itu bisa juga bagus karena bahan organiknya bagus. Tapi harus diingat, lihat dulu, cek dulu pH-nya. Biasanya pH-nya akan mempengaruhi. Gitu. Kalau misalkan pH-nya rendah ya harus dikasih kapur dulu. Gitu ya Firman. Oke, terima kasih Firman. Baik, Pak. Baik, Pak. Terus untuk yang di lahan kering gimana ya solusinya ya? Lahan kering itu lahan yang susah air gitu. Kayak di mana ya? Ada nggak yang di orang Gunung Kidul, ada nggak? Orang Gunung Kidul di sini. Atau di tempat Tampaknya nggak ada, Pak. nggak ada ya? Biasanya lahan kering atau lahan yang sulit air biasanya pakai sistem tetes. Penanamannya dengan sistem tetes. Kalau sistem tetes itu akan menghemat air. Jadi air yang digunakan tidak terlalu banyak sampai ke panen. Terus yang terakhir, bagaimana dengan lahan pasang surut atau pasang surut sulfat masam? Ada yang punya lahan yang pasang surut nggak di sini? Atau gambut lah, gambut. Di Riau banyak kan yang lahan gambut. Banyak, Pak. Nah, itu kesulitannya apa aja? Biasanya kalau lahan gambut. Pada saat musim kemarau, Pak. Kenapa? Musim kemarau kenapa? Airnya kurang, Pak. Airnya kurang. Terus gimana soal pH-nya? Masam, Pak, sepertinya. Masam ya. Tetapi bahan organiknya banyak itu. Lahan gambut itu. Biasanya kalau Anda materi kan sudah saya bagi ya. Di situ ada beberapa varietas dari kacang hijau yang tahan terhadap pH masam. Itu bisa jadi alternatif supaya si tanaman itu bisa bertahan dari tanah yang pH-nya masam. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah kisi-kisi soalnya ya. Jadi dari saya dan dari Pak Ahmad,
ada sekitar 50 soal UAS, 25 dari saya, 25 dari Pak Ahmad. Silahkan bisa ditulis nih kisi-kisinya. Ini semuanya PG ya, pilihan ganda, Google Form, dari Google Form. Kalau saya nih, yang kacang hijau ini, nah ini kisi-kisinya ada macam bisnis, ada syarat tumbuh, ada karakteristik, ada syarat benih, teknik budidaya, panen dan pasca panen, serta analisis usaha. Nah, ini ada kayak gini ya kisi-kisinya. 25 soal pilihan ganda semua. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Jadi silakan Anda baca ya buku yang saya kasih sama ya materi PPT yang saya kasih. Kurang lebih akan di situ-situlah saya ngasih. Oke. Terakhir ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Ujiannya kapan? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Sekarang lagi libur ya. Ya semingguan lagi. Kamis, Pak, Kamis. Oke. Ya mudah-mudahan ujiannya nilainya bagus-bagus gitu. Supaya Amin, Pak. nggak usah remed ya. Biasanya ada remed kan. Ada, Pak. Terus setelah kalian kan semester 4 kan. Iya, Pak. Ini di semester 5 biasanya sudah mulai kita PL ya. Google Form-nya udah disebar belum untuk yang PL? Sudah, Pak, sudah disebar. Sudah ya. Silakan Anda isi. Kemungkinan untuk yang pelaksanaan PL-nya itu ya akhir Mei sampai Juni lah. Kurang lebih. Nanti dibagi 3 gelombang. Ada yang Antan, ada yang SPKS. Nanti SPKS kan banyak tuh kelasnya. Nanti dibagi 2. Gitu. Menyenangkan lah PL itu. Kayak gitu. Setelah PL nanti baru dilanjut ke magang. Baik, setelah itu oke. Ada pertanyaan terkait Cukup, apapun, terkait perkuliahan? Jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak dari perkuliahan awal, dari budidaya, dari prospek kacang hijau, dari semua tentang kacang hijau? Ada yang bisa menyimpulkan nggak gimana sih kacang hijau ini gitu? Apakah masih memiliki prospek yang bagus? Kemudian dari sisi budidayanya susah apa gampang dan sebagainya, ada nggak? Untuk gimana? Menurut saya untuk prospek kacang hijau ini belum banyak yang tahu ya, Pak. Cuma sebagian orang kan cuma taunya kacang hijau cuma khusus buat bubur kacang hijau aja. Nggak tahu kayak dibuat toge gitu kan, pada nggak tahu tuh, Pak. Ternyata lebih bisa dikembangkan lagi. Dan untuk budidayanya juga agak susah sih, Pak, menurut saya. Apalagi di musim sekarang kan yang harusnya musim kemarau malah masih musim hujan.
Seperti itu sih Pak menurut saya. Oke, makasih Kesimpulan Firman. dari Perkuliahan ini ya agak susah ya. Bukannya kalau musim hujan jadi kita nggak usah nyiram, lebih enak ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, membantu? Gimana? Firman, ada feedback boleh? ya kalau musim hujan gini lebih banyak terserang hamanya nanti Pak, tanaman Bapak kacang hijaunya seperti itu. Oke. Biasanya kalau musim hujan, biasanya kelembabannya lebih tinggi gitu, serangan OPT-nya semakin tinggi ya. Selain itu ada lagi yang bisa menyimpulkan tambahan untuk melengkapi dari pernyataan Firman tadi? Ada? Atau misalkan mau gimana kalau misalkan perkuliahan dengan sistem tanya jawab kayak gini, dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan, terus Anda bisa jawab, bisa aktif, gimana, lebih enak atau enggak gitu? Ada nggak yang berkomentar? Nggak boring gitu, nggak bikin ngantuk gitu, atau gimana? Ini kan online coba ya boleh? Boleh aja sih Pak, kayak gitu sistemnya, lempar tanya nanti lempar ke A nanti terus ke B, seperti itu sih Pak. Lebih bagus seperti itu menurut saya. Iya ya. Menambah kesiapan menurut saya Pak. Iya, selain menambah kesiapan juga saya lebih enak untuk menilai Anda ya. Yang aktif kita hargai prosesnya gitu. Sehingga nama-nama yang aktif kan kayak Krisnawi tadi, Hokma, Elvan, terus Firman, Gede, Yordan, dan yang lainnya, Da Ananta gitu. Itu bisa jadi catatan saya. Rino juga gitu. Sehingga yang lain bisa jadi stimulus atau rangsangan untuk yang lain supaya bisa aktif. Ketika Anda aktif, setidaknya ada bahan pemikiran, kemudian diharapkan dari materi ini ada yang masuk ke Anda gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi sekarang harusnya memang student center learning ya. Jadi MBKM ini mengharuskan ya mahasiswa lah yang coba mencari atau aktif, dan dosen hanya sebagai fasilitator kayak gitu. Oke, terakhir ada yang ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan. Ini nanti kisi-kisinya sudah Anda catat tadi ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Itu ya, mudah-mudahan itu bisa jadi bahan Anda untuk belajar. Materi juga sudah saya kasihkan ya. Sudah Pak. Tinggal Anda ikhtiar sendiri dan nanti pas ujian semoga lancar dan nilainya bagus. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, untuk meluangkan waktu ini pas lagi libur lagi. Meluangkan waktu untuk kuliah online seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga puasa Anda yang menjalankan berkah dan mendapatkan pahala begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan saya ada perkataan yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya, oke. Silakan Anda boleh leave, boleh. Izin keluar Pak. Ya.
Oke, terima kasih untuk perkuliahan kali ini telah selesai ya. Stop record.